Geda gedi geda oh. Okay, hello friends, let me introduce myself. My name is Anggi Dina Pratiwi, but you can call me Anggi. Di video kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi mikro. Konsep dasar ilmu ekonomi mikro adalah studi tentang bagaimana individu, rumah tangga, dan perusahaan membuat keputusan dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka, ekonomi mikro berfokus pada perilaku, unit ekonomi kecil, dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar. Konsep dasar ekonomi mikro yang penting. 1. Kelangkaan, scarcity. Sumber daya seperti waktu, uang, bahan baku, tenaga kerja yang terbatas. Karena itu, individu dan perusahaan harus membuat pilihan tentang bagaimana menggunakan sumber daya tersebut. Pilihan, choice, dan biaya peluang, opportunity cost. Karena keterbatasan sumber daya, setiap pilihan memiliki konsekuensi. Biaya peluang adalah nilai dari alternatif terbaik yang dikorbankan ketika memilih sesuatu. 3. Permintaan dan penawaran, demand and supply. Permintaan, jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga. Penawaran, jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual produsen pada berbagai tingkat harga. Interaksi keduanya menentukan harga pasar dan jumlah yang diperjualbelikan. 4. Harga dan pasar. Harga adalah sinyal atau keputusan yang membantu produsen dan konsumen dalam membuat keputusan. Pasar bisa bersifat kompetitif, pasar persaingan sempurna atau tidak, monopoli, oligopoli, dan lain-lain. 5. Elastisitas, mengukur seberapa responsif permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga, pendapatan, atau faktor lainnya. Contoh, elastisitas harga permintaan menunjukkan seberapa banyaknya permintaan berubah jika harga sedang berubah. 6. Teori konsumen, mempelajari bagaimana konsumen memutuskan untuk membelanjakan pendapatannya agar mendapatkan kepuasan utilitas maksimal. 7. Teori produsen, mempelajari bagaimana produsen membuat keputusan tentang produksi dan biaya untuk memaksimalkan laba profit. 8. Struktur pasar, bentuk-bentuk pasar yang memengaruhi perilaku perusahaan dan penentuan harga. Persaingan sempurna, monopoli, persaingan monopolistik, oligopoli. 9. Kegagalan pasar, market failure, terjadi saat pasar tidak menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien. Contoh, eksternalitas, barang publik, monopoli, dan asimetri informasi. 10. Peran pemerintah. Dalam ekonomi mikro, pemerintah bisa campur tangan untuk mengatasi kegagalan pasar, menetapkan pajak, subsidi, regulasi, dan kebijakan negara. Konsep dasar ekonomi mikro. Penjelasan singkat. 1. Kelangkaan, kebutuhan tak terbatas, sumber daya terbatas, harus ada pilihan. 2. Pilihan dan biaya peluang. Setiap pilihan mengorbankan alternatif lain. Biaya peluang sama dengan nilai yang dikorbankan. 3. Permintaan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ingin dibeli konsumen. 4. Penawaran, hubungan antara harga dan jumlah barang yang ingin dijual produsen. 5. Harga dan pasar,
harga terbentuk dari interaksi permintaan dan penawaran di pasar. 6. Elastisitas mengukur seberapa sensitif permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga atau pengaruh. 7. Teori konsumen. Konsumen ingin memaksimalkan kepuasan utilitas dari pendapatannya. 8. Teori produsen. Produsen ingin memaksimalkan laba dengan efisien dalam produksi. 9. Struktur pasar, bentuk pasar, persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan monopolistik. 10. Kegagalan pasar, pasar tidak efisien, perlu intervensi pemerintah, misalnya eksternalitas barang pabrik. Tujuan ekonomi mikro, memahami keseimbangan pasar, menganalisis bagaimana interaksi antara permintaan dan penawaran menentukan harga dan kuantitas suatu barang atau jasa di pasar. Mengeksplorasi biaya dan manfaat, mempelajari bagaimana individu dan perusahaan menimbang biaya dan manfaat dari setiap keputusan ekonomi yang mereka ambil. Menganalisis struktur pasar, memahami berbagai jenis pasar seperti persaingan sempurna dan monopoli, serta bagaimana struktur pasar mempengaruhi perilaku perusahaan. Ada 3 ilmu ekonomi, yaitu ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif yakni ilmu ekonomi yang mendeskripsikan data-data yang menjelaskan berbagai fenomena dan kenyataan yang terjadi. Contoh, jumlah angkatan kerja, struktur serikat, asal-usul, serta sejarah lembaga ekonomi. Pada ekonomi deskriptif, tidak ada penjelasan mengapa fakta-fakta tersebut terjadi dan tidak ada pernyataan evaluatif atau penilaian pada fakta-fakta itu. 2. Ekonomi terapan. Ekonomi terapan ilmu ekonomi yang mempergunakan rangka dasar umum dan analisis yang diberikan oleh teori ekonomi untuk menerangkan sebab-sebab dan arti pentingnya kejadian yang dilaporkan oleh para ahli. Ekonomi deskriptif. 1. Ilmu ekonomi moneter. 2. Ilmu ekonomi publik. 3. Ilmu ekonomi industri. 4. Ilmu ekonomi internasional. 5. Ilmu ekonomi regional. 6. Ilmu ekonomi sumber daya alam. 7. Ilmu ekonomi sumber daya manusia. Dan 8. Ilmu ekonomi syariah. 3. Teori ekonomi. Teori ekonomi yakni ilmu ekonomi yang memberikan penjelasan yang disederhanakan tentang caranya suatu sistem ekonomi bekerja dan ciri-ciri yang penting dari sistem seperti itu. Teori ekonomi dibagi dalam 2 jenis, yaitu 1. Teori ekonomi mikro, 2. Teori ekonomi makro. Sekian presentasi untuk hari ini. Maaf jika ada salah kata dari awal atau akhir. Saya mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Go! 너의 오빠 너를 향한 나의 맘을 왜 몰라 나를 모른 척해도 감척해도 널 밀어내지 못하겠어 카메라.